Halo Sobat EB semua, balik lagi nih sama aku Anggara di channel Kebanggaan Banten nih, Visit Banten, di program Talk Show Teras EB. Tempat ngobrol paling asik, paling seru, dan pastinya paling informatif bareng narasumber. Nah, sebelum lanjut nonton, jangan lupa nih untuk sobat-sobat EB di rumah semua untuk follow semua social media kita. Bisa follow di Twitter kita di visitbanten_id, follow IG kita di visitbanten.id, bisa add fanpage kita juga nih di Visit Banten. Dan gak lupa yang terakhir, untuk like, subscribe channel YouTube Visit Banten, aktifin notifikasi buttonnya biar kalian gak ketinggalan nih sama updatean dari kita. Nah Sobat EB semua, kali ini episode Talk Show Teras EB, kita sudah mendatangi nih salah satu kantor Dinas Pariwisata dan Budaya Kota di Provinsi Banten. Saat ini Teras EB sedang mengunjungi kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon atau Disparbud Kota Cilegon nih. Kita mau ngobrol banyak nih seputar dengan pariwisata yang ada di Kota Cilegon, hingga program-program apa aja sih yang sudah disiapkan oleh Disparbud Kota Cilegon. Nah, sudah ada bersama saya nih Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon. Sudah ada bersama saya Bapak Haji Mamat Slamet MM nih. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat juga Pak ya? Kesibukan gimana nih Pak selama pandemi? Makin sibuk atau berkurang nih Pak kesibukan? Kesibukan tetap kita sibuk karena memang ada bantuan dari Satgas segala macam. Menangani COVID, iya masih tetap eksis. Harus Pak ya? Covid bukan menjadi halangan buat kita beraktivitas Pak ya? Betul. Oke deh Pak. Nah Pak, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol Pak, saya punya satu games nih Pak, games kecil. Siap. Ini biasanya semua narasumber kita tanya nih Pak, games ini. Jadi namanya rapid question Pak. Jadi nanti saya ajukan ke Bapak dua kata. Bapak pilih nih Pak, salah satu dengan cepat. Misalkan contoh berenang atau mendaki. Bapak pilih cepat, berenang. Oke Pak ya? Bisa Pak ya? Kita warming up dulu Pak. Oke siap. Pertanyaan pertama nih Pak. Pantai gunung? Pantai. Sendiri ramai-ramai? Rame-rame. Tenda hotel? Hotel. Backpack suitcase? Suitcase. Minuman dingin, minuman panas? Panas. Panas. Oke, kita bahas satu nih Pak. Pantai gunung, Bapak pilih pantai. Kenapa itu Pak? Karena di wilayah kita itu kan pantai. Dominasi pantai Pak. Dominasi pantai. Oke. Ya itu. Berarti lebih nyaman di pantai Pak ya? Dibanding gunung Pak ya? Kalau pantai ini Pak, di Cilegon sendiri ada pantai favorit nih Pak? Bapak sama keluarga sering ke situ mungkin? Nah, untuk pantai di Cilegon itu kebetulan kan sudah banjir 3 industri. Hanya kita sering ke pantai itu kalau seandainya ke Pulau Merak Kecil. Oh, Pulau Merak Kecil. Ya. Terkenal itu Pak ya? Ya, Pulau Merak Kecil atau Pulau Merak Besar. Oke Pak. Pertanyaan kedua Pak, berlanjut. Sendiri ramai-ramai, Bapak pilih ramai-ramai? Rame-rame gitu. Kenapa Pak? Nggak suka menyendiri Pak? Lebih suka ramai Pak ya? Lebih suka sharing kita. Iya bener Pak ya? Jadi kalau liburan juga seru Pak ya? Sama keluarga gitu. Oke, pertanyaan ketiga nih Pak. Tenda hotel, Bapak pilih tenda. Oh, hotel, sorry. Kenapa hotel? Karena memang supaya mengingatkan bahwa kita ini mempunyai binaan khusus pariwisata itu untuk hotel-hotel. Oke, salah satu support dari pariwisata juga Pak ya? Iya. Nah mungkin hotel favorit ada nggak nih Pak? Tapi nggak boleh nyebut merek juga Pak ya? Oh iya, bahaya Pak ya? Siap. Pertanyaan terakhir nih Pak, tadi Bapak minuman dingin, minuman panas, pilih minuman panas. Kebetulan seiring dengan usia ya, saya di atas 53, ya artinya kita menyesuaikan lah. Oke. Tapi pas juga Pak ya, sekarang kan cuaca juga lagi dingin Pak ya, lagi hujan, jadi pas lah. Minuman panas Bapak nih favorit apa Pak? Teh mungkin, kopi, atau wedang jahe mungkin? Teh sama wedang jahe. Paling pas itu Pak ya, kalau ini malah ada Pak ya? Oke deh Pak, nah tadi kan kita sempat nyinggung-nyinggung nih Pak masalah tadi pariwisata ya Pak ya, yang ada di Kota Cilegon. Mungkin nih Pak, di 2020 ini Pak, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon, program apa saja sih Pak yang sudah dijalankan? Jadi begini, di tahun 2020 kita sudah memprogramkan dari 3 seksi itu ada kegiatan-kegiatan dari promosi. Seksi promosi adalah mengadakan CC. Itu direncanakan di bulan Agustus. Kemudian dari seksi destinasi juga kita memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha wisata seperti pelaku usaha wisata hotel, restoran dan lain kita akan bina. Kemudian direncanakan juga kita membina
waktu berjalan, seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Maret itu ya, pandemi melanda dunia termasuk Indonesia dan tidak tertinggal kota Cilegon, sehingga dengan adanya pandemi tersebut hampir 90% anggaran yang ada di kota Cilegon dialihkan atau istilahnya direfocusing untuk kegiatan-kegiatan penanganan pandemi, termasuk di dalamnya itu event CEC dan yang lain-lainnya gitu. Itu mungkin gambaran. Jadi sehingga sampai sekarang akhir Desember, karena memang kita hampir 90% direfocusing, jadi kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaborasi dengan baik provinsi atau pusat atau juga dengan instansi-instansi yang lain yang berkaitan dengan wisata yang sifatnya tidak menyumbang terhadap bertabrakan dengan penanganan pandemi. Sejalan dengan penanganan pandemi. Tadi Bapak juga sempat berbicara bahwa melakukan kolaborasi untuk melakukan event-event. Nah, untuk program-program yang 2020 nih Pak yang sudah direncanakan, berarti itu sisanya di-cut-kah atau mungkin dialihkan ke berkolaborasi seperti itu Pak? Jadi gini, untuk program anggaran itu tentunya kan disupport dengan anggaran APBD Kota Cilegon. Itu dialihkan otomatis, kita hanya menangkap kegiatan-kegiatan misalnya saja penanganan masalah kegiatan-kegiatan destinasi yang tidak diadakan oleh provinsi, walaupun sifatnya Zoom meeting kita ikuti gitu. Dan memang kegiatan-kegiatan itu hampir tidak dilaksanakan dengan tatap muka, selalu secara virtual gitu. Jadi tetap kegiatan kita itu mengikuti masalah program yang ada di pariwisata, terutama dikaitkan dengan pandemi COVID-nya, dengan menerapkan prokes yang ketat. Oke Pak, nah untuk ngomong mengenai prokes Pak, atau kesehatan, sudah sejauh mana nih Pak penerapan prokes itu sendiri untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon itu sendiri di bidang pariwisata? Kita selalu mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah, khususnya di Pemerintah Kota Cilegon. Nah, di awal tahun khususnya begitu datang pandemi, kita melakukan kegiatan new normal. Itu dasarnya dengan adanya Perwal nomor 40, sehingga seluruh kegiatan boleh dilaksanakan tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Itu new normal. Selanjutnya, karena memang beriring sejalan dengan status Cilegon ini yang tadinya zona hijau, kemudian kuning, dan akhirnya merah. Akhirnya ada kebijakan kebijakan PSBB, yaitu dengan Perwal nomor 50. Sehingga kita dalam beberapa waktu, kurang lebih 2 minggu, kita menerapkan PSBB seperti pembatasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumun massa itu kita stop, kita tidak laksanakan, seperti kayak permainan kolam renang, kemudian yang sifatnya kerumunan seperti bioskop kita stop dengan ada aturan itu. Untuk selanjutnya, karena memang kita juga mengalami zona orange lagi, nah keluar lagi itu Perwal 51. Jadi walaupun memang PSBB, tapi dengan adanya pembukaan kegiatan destinasi wisata tapi dibatasi. Misalnya seperti kunjungan itu ada 50% dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian di samping itu masih kita membatasi tentang masalah untuk tempat hiburan. Nah, untuk tempat hiburan sebetulnya tidak dilaksanakan gitu. Tidak dibuka untuk tempat hiburan. Berarti dapat diambil kesimpulan penerapan di prokes di Kota Cilegon ini sudah sangat merata sangat merata dan baik sesuai tahapan dan aturan yang diberlakukan dengan kebijakan pemerintah Kota Cilegon. Nah, ini obrolan kita makin seru nih Pak ya. Masih banyak banget nih yang mau saya tanyain dan juga mungkin sobat-sobat EB juga pengen tahu. Tapi kita tahan dulu Pak. Setelah yang break satu ini.